Selamat pagi, siang, dan sore kepada Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kali ini, kelompok kami akan mendiskusikan mengenai legal issue yang dimiliki oleh PT Megasari Makmur. Jadi, PT Megasari Makmur ini merupakan produsen produk peralatan rumah tangga yang telah bergabung bersama Godrej Consumer Product, yang akhirnya PT Megasari Makmur berubah nama menjadi Godrej Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya, Godrej sangat menjunjung tinggi keberagaman. Godrej memastikan tidak ada tempat bagi diskriminasi di dalam lingkup kerja perusahaannya. Ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Godrej dalam membuat inovasi bisnis yang dapat diterima oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur itu ialah mengenai legal issue terkait dengan produk yang telah dimiliki oleh PT Megasari Makmur ini, yaitu produk yang bernama HIT sebagai obat anti nyamuk yang ampuh dan murah, ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur, tapi juga diklorvos, yang artinya adalah zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Oke, pada kali ini saya persilahkan untuk masing-masing anggota menjelaskan bagaimana pendapatnya terkait dengan permasalahan yang ada. Silahkan untuk Amar Fayad Herdiaman. Jadi menurut saya yang dilakukan PT Megasari Makmur dengan produk HIT yaitu menggunakan zat yang dilarang mungkin agar menghemat biaya mungkin ya karena sesuai promo dia itu murah di mana juga kan penggunaannya tidak langsung disemprotkan kepada manusia di mana kita bisa menghindarinya terlebih dahulu saat penyemprotan. Izin menambahkan ya, mungkin kalau menurut saya dari yang kata yang Amar itu, memang di suatu sisi obat nyamuknya ini jadi lebih murah ya daripada obat nyamuk yang lain. Mungkin itu sebuah strategi bisnisnya dia dari perusahaan Mega Cari ini yang bisa membuat akhirnya dia itu lebih laku daripada yang lain. Tapi menurut saya itu kalau walaupun itu sebenarnya perusahaan-perusahaannya masing-masing, tapi kalau misalnya dari produknya dia itu membahayakan nyawanya manusia yang seharusnya produknya ini untuk membunuh nyamuk dan hewan serangga mungkin yang lainnya, tapi malah secara nggak langsung ini juga bisa mengganggu pada manusia yang menghirup obat nyamuk tersebut. Mungkin efek sampingnya tadi ada bilang gangguan saraf, mungkin bisa kita keracunan dan lain-lain. Hal-hal kayak gini ini sebenarnya menurut saya ini harus lebih diperhatikan karena mungkin di satu sisi ada orang yang asal beli yang oh kelihatannya lebih murah, berarti dia memilih ini, tapi tanpa tahu ada efek sampingnya untuk kedepannya itu lebih berbahaya ya daripada hanya karena harga yang selisih mungkin kecil, namun karena itu dia jadi ke depannya ada efek samping, mungkin dia bisa kena penyakit yang lain karena dia sudah bertahun-tahun menghirup racun yang sama dari PT Megasar ini. Menurut saya hal seperti ini harus ditindaklanjuti sih daripada kasihan orang yang tidak tahu info tersebut bisa juga kena keracunan. Ya, menurut saya sih itu ya dari Anu. Saya izin menjawab dari Jason. Menurut saya juga bahwa menurut semua obat nyamuk itu berbahaya dan meskipun itu bahan-bahannya nggak separah seperti produk kami, produk HIT, tapi semua obat nyamuk itu berbahaya. Kita bisa mengakalinya dengan apabila kita ingin menyemprot kamar tidur kita sebelum kita tidur itu kita bisa mematikan AC kita dan kita setelah mematikan AC kita bisa menyemprot kamar tidur kita dan kita bisa pergi ke ruangan lain dan kita tidak berada di dalam ruangan tersebut. Dan apabila dengan jenis obat nyamuk semprot ya. Apabila dengan obat nyamuk jenis yang menggunakan listrik, yang elektrik seperti kartu kecil gitu, itu kita juga bisa tetap pindah ke ruangan lain selama selama obat itu menyala dan selama masih ada bau-bau semprotan itu kita bisa menghindari hal tersebut dengan cara pindah ke ruangan lain. Itu menurut saya. Kalau saya sih, menurut saya untuk balas dari saudara Farhan, ya produk ini dibuat itu mengutamakan kenyamanan daripada konsumen. Artinya apa? Kita tidak perlu ribet dan tidak perlu menambah masalah lagi. Jikalau produk ini itu tidak bisa membantu, malah menambah masalah seperti yang dijelaskan saudara Jason tadi yang mengenai efek samping itu, maka saya sangat menentang keras, mungkin saya tidak akan membeli produk itu karena itu bisa merusak kesehatan.
Jadi, kalau menurut saya kembali, obat nyamuk itu harus bisa berdampingan dan juga bisa meminimalisir efek samping yang terjadi. Tetap dengan tujuan membunuh, memberantas nyamuk, tapi tidak mengganggu kesehatan kita. Makanya tadi kalau dari saudara Farhan mengatakan kita mungkin bisa mengakali dengan pindah ruangan, menurut saya itu bukan menjadi sebuah efisiensi dari produk itu. Jadi saya nggak setuju, saya menentang keras dengan adanya zat-zat yang terkandung dalam obat nyamuk itu. Terima kasih. Oke. Kalau begitu sebenarnya kalau dapat saya simpulkan, beberapa pihak yang ada di diskusi ini banyak sekali perbedaan berpendapat ya yang dimulai dari bahwa PT ini mementingkan laba saja, yang memang dibilang untuk penjualan produk ini mereka mendapatkan laba yang sangat besar. Kemudian ada pihak yang mengatakan juga bahwa produk ini seharusnya tidak dijual kembali, tidak dipasarkan kembali, dan mulai ditindaklanjuti karena mereka juga sudah melanggar beberapa legal issue yang ada. Kemudian sebenarnya pun juga bisa diberikan alternatif gitu kan, entah itu menggunakan yang elektrik ataupun kita pindah ke ruangan yang lain. Walaupun tadi sebenarnya kalau kita ambil dari poin yang dikatakan oleh Bapak Satya, benar adanya juga bahwa apabila dari perusahaan mengedepankan konsep efisiensi kepada produk yang dimiliki oleh HIT, maka ada benarnya juga untuk HIT mengutamakan efisiensi tersebut. Jadi, si konsumen tidak perlu berpindah ruangan dari ruangan yang telah disemprotkan. Mungkin ada tambahan lain? Saya boleh izin menambahkan ya. Tadi Boleh, dari silahkan. kata Pak Judis ini, dia bilang katanya sudah ada ditindaklanjutkan pemberhentian kan ya, benar ya, Judis? Pemberhentian. Nah, saya rasa kalau sudah sampai diajukan pemberhentian atau misalnya sudah dibawa kasus sama hukum ini lebih tindak sudah ditindak, berarti ini sudah mengakibatkannya fatal, yang bisa bisa dibilang kalau ini sampai mereka obat-obat nyamuk pun yang pada lainnya pun nggak ada, ya mungkin ada yang kasus juga tapi nggak mungkin seberat ini, sampai mereka itu pada akhirnya tadi mereka benar-benar ditutup nggak boleh berproduksi itu lagi karena itu benar-benar mengganggu, sama itu juga ada beberapa pasal memang yang hak konsumen itu dilanggar semua, karena itu saya rasa itu adalah berhubungan dengan legal issue-nya ini, yang mereka dari perusahaan ini tidak mengutamakan para customer-nya, mereka tidak memiliki etika yang dimana bisa membantu customer ini untuk membantu hidup mereka. Mereka ini customer ini membeli produk tersebut tuh seperti dari kata Satya itu, mereka tuh membeli untuk biar mereka itu memudahkan hidup mereka, biar nggak banyak nyamuk. Secara nggak langsung mereka tuh malah mendapatkan masalah lagi. Nah, saya yakin perusahaan egois dan tidak memikirkan hal yang lebih, mereka hanya memikirkan agar gimana caranya mereka tuh bisa mengirit modal dan juga mereka tuh bisa mendapatkan profit banyak dan bisa bersaing dengan bisnis nyamuk yang lain. Mungkin seperti menurut saya ini sudah tindakan yang benar bagi hukum untuk mereka memberhentikan produksi seperti ini, karena ini uh, saya rasa juga bisa membantu banyak orang yang di luar sana yang belum memiliki pengetahuan. Itu saja. Oke, saya izin menambahkan, menurut saya tidak apa ya, karena selama ini orang-orang mungkin kayak hal sepele ya, jadi tidak seberapa penting bagi kami, yang penting produk kami itu terjual, selama tidak ada yang protes, Mbak. Kan selama tidak ada yang protes, cuma ada efek samping, cuma untuk sebagian orang itu hal wajar. Mungkin kita menganggapnya tidak terlalu penting jadinya. Oh, Hmm, oke. saya ingin menambahkan juga untuk Mas Amar bahwa tadi Mas Jason mengatakan bahwa perusahaan PT Megarsari Makmur telah dituntut di pihak kepolisian, dan itu memang benar adanya seperti itu, dan tapi dengan pertanggungjawabannya PT Megarsari Makmur, walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru, dan di situ juga PT Megasari Makmur telah berani menarik semua produk yang telah beredar dimanapun berada. Dan PT Megasari Makmur dengan produknya yaitu HIT telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi HIT aerosol yang terbaru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia, bahan kimia berbahaya. HIT aerosol terbaru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006.
Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan di rumah tangga. Jadi produk HIT yang terbaru itu produk HIT yang bisa dibilang ramah dan tidak mengandung bahan kimia lagi. Dan PT Megasari Makmur berani bertanggung jawab dengan tindakan mereka yang bisa dibilang salah, tapi mereka berani mengambil tindakan dan berani untuk bertanggung jawab. Tetapi berarti memang benar Bapak bahwa produk yang dimiliki oleh PT Megasari Makmur ini memiliki beberapa efek samping. Apa benar begitu? Secara tidak Uh, langsung pemakaian jangka lama, ya. dan bisa saya katakan juga bahwa tidak hanya obat nyamuk merek HIT saja yang bisa menyebabkan efek samping. Apabila kita gunakan obat nyamuk semprot merek lain dan kita berada di ruangan itu, dan itu juga bisa menyebabkan sebagai penyakit kelainan, maksudnya menimbulkan penyakit yang ada di tubuh kita. Hmm, Berarti bisa saya bilang bahwa produk yang dimiliki HIT ini merupakan produk merek unggulan yang lebih unggul daripada produk lain atau bagaimana Bapak? Um, Kalau dibilang unggulan, produk kita lebih unggul dalam dalam levelnya ya, karena dalam hal untuk membasmi nyamuk, karena produk kami lebih keras daripada produk-produk lain, dan produk kami harganya setara, tidak berbandingkan jauh dengan produk-produk selevelnya. Tetapi karena poin plusnya kami yaitu bisa membasmi nyamuk dengan cepat, karena kita juga punya poin minusnya, yaitu dapat mengakibatkan timbulnya efek samping dalam dalam tubuh kita sebagai manusia. Jadi menurut saya itu tindakan HIT memang sudah tepat dengan berani bertanggung jawab dan juga berani menyelesaikan masalah. Tapi yang tetap saya poinkan itu ya bagaimana pandangan masyarakat mengenai produk yang baru ini. Apakah masih percaya atau tidak? Jadi yang bisa saya simpulkan ini masyarakat mungkin masih belum bisa menerima produk baru yang diproduksi oleh HIT dan yang dikatakan tadi telah lulus uji atau minim efek samping. Izin menjawab dari Mas Satya bahwa kalau masyarakat nggak bisa dipungkiri, mungkin masyarakat udah mulai hilang kepercayaan dengan produk HIT karena yang dapat menimbulkan efek samping. Tetapi mungkin mungkin PT Gasari Makmur bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produk mereka terbaru itu telah lulus dari tes-tes pemerintah, tes-tes yang ada di Indonesia. Saya ingin menambahkan juga, mungkin kita akan mengadakan penawaran seperti harga lebih rendah daripada yang lain untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap produk kami. Saya izin Oke. menambahkan juga ya. Berarti tadi sebagai saya merangkum semua ini dari yang inti masalahnya itu sebenarnya sudah ada jalan keluarnya. Itu konklusinya tadi kayak dibilang katanya sudah akhirnya perusahaannya itu sudah berani bertanggung jawab dan menarik semua produknya. Menurut saya itu adalah suatu tindakan yang besar. Yang mereka itu juga rela tanggung jawab lah atas kesalahan mereka yang mereka buat di awal. Mungkin saya rasa mungkin pada awalnya saya kalau dari sisi netralnya mungkin saya merasa bahwa ya mungkin mereka pada awalnya hanya memikirkan tentang untuk mendapatkan laba, gimana cara mereka tuh bisa bersaing dengan produk obat nyamuk yang lain. Tapi pada akhirnya mereka tahu mereka dikena tindak lanjut hukum dan produknya mereka ini membahayakan orang lain. Akhirnya mereka tuh menutup dan juga berani bertanggung jawab seperti ini. Menurut saya ini sudah hal yang baik. Nah, untuk kesimpulannya yang lain adalah ini pelanggar etika bisnis yang juga bisa melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Nah, ini bisa dibilang PT Megasari Makmur atau dari yang produk HIT ini, masalah yang terjadi itu dikarenakan sebenarnya karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkait pada produk mereka ini. Nah, mereka itu PT Megasari sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dan mereka itu sudah memasukkan dua zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen. Nah, salah satu ini mungkin untuk saran dari saya ya, untuk apa PT tersebut itu sebenarnya harus memiliki prinsip di mana kejujuran itu perusahaan itu tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan apa saja yang pada produk mereka yang berbahaya atau enggak untuk kesehatan. Dan agar juga mereka tuh tahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Seperti tadi kata Farhan. Nah,
melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh menurut saya untuk perusahaan. Tapi untuk dilakukan itu asal tidak merugikan pihak manapun tentu saja ada jalurnya sendiri. Nah, di sini perusahaannya seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen pada awalnya dulu yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan mereka, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mendapatkan kepercayaan, loyalitas konsumen terhadap produk mereka sendiri. Mungkin itu saja sih yang masukan dari saya sebagai konklusi. Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwa pendapat dari para hadirin sekalian ini merupakan sebuah gebrakan besar Pak yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur atas tanggung jawabnya terhadap para konsumen yang merasa dirugikan terhadap produknya. Oke, atau mungkin ada tambahan lagi dari para hadirin sekalian. Kalau tidak ada tambahan kembali, maka saya akan tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.